kita awali dengan berdoa. Kali ini akan dipandu oleh Bapak Ma'ruf Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala asyrafil. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bu Emi. Kami dah lama kenal sama Bu Emi. Jadi pada kawan-kawan semuanya, tetap semangat, niatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi amal ibadah dan juga berkah dan bermanfaat untuk peningkatan mutu pendidikan SMP Negeri 11 Pekanbaru. Tetap jalan, nanti ke beliau datang kita kasih kesempatan juga ya. Ada yang pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelatihan guru penguatan literasi SMP Negeri 11 Pekanbaru kita nyatakan dibuka. Ini adalah workshop peningkatan kompetensi guru dalam penerapan praktik inovatif untuk mendukung kemampuan literasi peserta didik. Kali ini kita akan didampingi oleh narasumber hebat kita dan kompeten di bidangnya. Harapan kita setelah mengikuti workshop ini, Bapak Ibu mendapat pencerahan dan memahami serta dapat meningkatkan kemampuan literasi peserta didik di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mungkin yang wakil serta yang saya di sebelah Pekanbaru. Sehat ya? Goyang ya Bapak Ibu. Bentar ya. Ini tidak dari awal gini. Iya, setengah awal ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita sudah melihat rapor pendidikan. Sudah semua melihat rapor pendidikan sampai belum? Siapa yang belum melihat rapor pendidikan gurunya? Tunjuk tangan. Waktu itu yang diurut konsep saya literasi itu sendiri adalah kemampuan dan membaca. Yang sebelah sini siapa? Bapak-bapak ya? Ya, luar biasa nih Pak. Menurut saya literasi ini mendefinisikan yaitu kemampuan individu untuk berbicara atau menulis dan membaca, menghitung atau memecahkan masalah pada tingkat keahlian. Oke, ya. Keluarga dan masyarakat. Pak Zulbi, luar biasa ya, Bu Yati dan Pak Zulbi. Tepuk tangan dengan tepuk tangan. Kemudian bagaimana kita mengembangkan konsep kita. Kegiatan membaca dan menulis juga kemampuan untuk mengerti informasi dalam teks. Bahasa Indonesia, literasi itu membaca dan menulis dan dekat banget dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru. Dari testimoni guru dan murid-murid tadi, kita menangkap bahwa literasi itu berkaitan dengan membaca, menulis, bahasa Indonesia. Literasi sesungguhnya melingkupi keterampilan memahami teks dan konteks secara menyeluruh. Menurut International Literacy Association, literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, mencipta, mengkomputasi, dan berkomunikasi menggunakan simbol visual, auditori, dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan. Membaca merupakan gerbang penting bagi kemampuan literasi. Namun, membaca bukan sekadar kegiatan menggabungkan simbol bunyi menjadi suku kata dan kata. Namun, jadi dimanapun kegiatan literasi itu bisa kita kembangkan, baik dalam proses pembelajaran juga ya, tadi semua mata pelajaran maupun kegiatannya di luar konteks mata pelajaran di sekolah, ya. Mereka melakukan literasi di rumah. Nah, bagaimana pengembangan konsep ini? Ini yang kita akan bahas secara bersama. Bapak Ibu, literasi itu membaca dan menulis. Nah, baca buku saja? Tidak ya. Sebenarnya memang di awalnya disadarkan sebagai kemampuan membaca dan menulis. Ya. Apa itu membaca? Itu ya,
dari kepahamnya. Konteks secara menyeluruh. Ini ya, kita ambil saja salah satu ya di AN. Ilmu yang sudah mereka pakai menunggu ya tak dibantu masukkan kerja sini ya. Nah, kapan? Ya, hanya ya pada taraf kalau kita buat nanti 1 sampai 3. Tapi anak tidak diajarkan menganalisis untuk apa konsep ini, betul tak? Dalam proses pelajaran juga langsung anak-anak yang dimaksud dengan luas adalah ya Bapak Ibu, tapi anak tidak diajarkan. Anak-anak ini bangunan apa yang ada di hati seperti ini di ruangan kita? Mana yang disebut dengan luas? Mana nanti kita mengembangkan pembelajaran yang berliterasi. Ambil satu saja ya, tujuan pembelajarannya apa? Langkah-langkahnya adalah yang pentingnya pokoknya aja dulu. Contoh misalnya tadi contohkan tadi misalnya tentang banjir. Saya akan melakukan prakteknya langsung gimana terjadinya banjir misalnya, atau pakai video bagaimana nanti langkah-langkah yang anak yang pembelajaran yang berliterasi itu. Ya. Di dalam apel PJOK. Di sini siswa saya bagi dalam materinya tentang kebugaran jasmani yang bertujuan untuk siswa ini memahami dan dapat melakukan bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani untuk menjaga kebugaran tubuh. Nanti diarahkan siswa untuk menonton video tentang kebugaran jasmani. Setelah menonton video ini, siswa berdiskusi. Setelah berdiskusi, siswa nanti per kelompoknya dapat mempresentasikan hasil diskusinya ya. Video kebugaran jasmani, langkah-langkah bentuk-bentuk latihan kebugaran yang sederhana yang dapat dilakukan di rumah untuk menjaga kondisi tubuh. Nah, baru nanti ketika mereka sudah itu mereka sepakat apa yang kita praktekkan secara berkelompok ya. Nah, temannya gimana? Dalam proses pembelajaran mereka mempraktekkan. Teman yang sekolah kelas lain, dia dari awal sampai akhir ya. Yang teman-temannya apa yang dilakukan? Memperhatikan Bu, terus nanti terakhir kan ada refleksi apa yang rasanya belum dapat dilakukan, apa yang rasanya mungkin yang dapat ilmu barunya mereka. Ya, berarti kawannya atau temannya yang tidak presentasi mengamati. Luar biasa. Oke, satu lagi nih. Oke, terima kasih waktu yang diberikan untuk saya. Kebetulan tahun ini saya ada mengajar di kelas 7. Saya memberikan sebuah literasi untuk mereka berkaitan dengan materi yang dia terima di kelas 7. Materinya yaitu mendeskripsikan tempat dan perasaan. Jadi rasanya ini pas sekali untuk kegiatan literasi juga Bu, karena dalam deskripsi itu melibatkan panca indera mereka. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itu semuanya tercantum di dalam materi teks deskripsi. Tujuannya yang pertama untuk agar siswa mengenal lingkungan sekolah yang baru. Kemudian siswa dapat mengungkapkan perasaannya sekarang sudah masuk ke sekolah yang baru. Nah, jadi sekarang kalian mulai mendeskripsikan tempat yang pertama kali kita belajar di SMP Negeri 11 ini. Kemudian perasaan apa yang kamu rasakan? Atau mungkin berbeda rasanya dengan di SD dulu, atau sama atau lain? Langsung suruh mengingat pengalamannya nih. Bu, boleh tambahkan? Itu makanya saya tunggu ya. Boleh contohnya jadi Bu? Ya. Boleh. Kalau saya saat masih memberi materi ajaran deskripsi, awalnya saya bertanya kepada siswa, ada tidak di sini, ada tidak anak-anak ingin berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah anak-anak kunjungi? Nah, mereka pada mengatakan Bu, ada Bu, coba sebutkan tempatnya. Ada yang bilang Jepang, Korea, Mekah, ada yang bilang pantai, ada yang bilang bule, ada yang bilang makanan, bajunya, beragam Bu. Nah, satu kalimat untuk satu orang tentang objek tersebut, baru dibuat dalam paragraf seperti itu Bu. Bimbingan konseling. Oke, materinya itu tentang jenis-jenis profesi. Oke. Kemudian tujuannya adalah untuk mengenal pada siswa berbagai jenis profesi yang ada di lingkungan masyarakat. Kegiatannya yaitu kegiatan pada intinya dan ujungnya nanti adalah wawancara Bu, pada seseorang yang memiliki profesi. Pada awalnya guru BK memasang foto atau gambar dari jenis-jenis profesi. Kemudian anak-anak diminta untuk
meningkatkan profesi ini pada bidangnya seperti bidang keamanan, pendidikan, bidang kesehatan. Tapi kalau menurut saya belum begitu menyenangkan. Baik sekali. Dan saya masih di luar belajar. Iya, contohnya Pak. Contohnya untuk praktek sholat duha itu kami sudah lakukan setiap hari Selasa. Kemudian literasi membaca Al-Quran juga kami lakukan di lapangan. Untuk melaksanakan sholat jenazah itu belajar itu sebelum anak ini akhir balik, jadi mereka wajib tahu tentang pelaksanaan sholat jenazah itu tujuannya. Jadi prakteknya kami membawa anak itu ke mushola. Tapi belum nampak menyenangkannya itu. Tolong ya, bagaimana supaya anak itu berbagi literasinya kita senangkan dulu. Contoh, kita sholat jenazah, kira bisa nggak menyenangkan dengan sholat jenazah? Apa itu Bapak? Saya yakin di sini pasti akan banyak gaya literasi yang Bapak Ibu buat, ya. Jadi jangan Ya, Ibu pemateri kita pada hari ini yang sudah memberikan ilmu. Ya, saya buka sedikit materi yang disampaikan oleh Ibu pada hari ini, bahwa literasi itu bukan hanya sebatas pada kemampuan ataupun keterampilan pada dari Ibu pengawas kita. Mungkin tadi agak terlambat. Sebentar saja ya, Bapak Ibu ya. Kepada Ibu kami persilakan. Maaf, Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru semuanya bersemangat, menghargai dan mau hadir, bukan hanya badan kita, tetapi saya memperhatikan pikiran kita, konsentrasi kita semuanya berada di SMP 11. Jadi saya sangat berterima kasih bagaimana untuk memajukan sekolah kita bersama. Mungkin itu aja ya Bu, kita sudahi dengan mohon maaf terlebih terkurang mungkin yang pada hari ini yang saya mungkin lakukan tanpa sengaja. Saya mohon maaf dan semangat buat Bapak Ibu guru semua. Baik Bapak Ibu, saya informasikan setelah saya tutup acara ini nanti, kita jangan bertemu, kita akan melakukan foto bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.